Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Karena semua cobaan yang datang, yang membutuhkan perangkat sabar ini, ada nilai pahalanya. Makin seseorang itu kuat, menguatkan jiwanya, meyakini tentang janji-janji Allah, kepada orang-orang beriman pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang penting sesuai dengan hukum Allah, pasti akan dikasih jalan keluar. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya, sesuai dengan syariat Allah. Jadi harus dihubungkan dengan potongan definisi terakhir itu tadi, sesuai dengan syariat Allah. Menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar semampunya sesuai dengan syariat Allah. Misal, seseorang di antara kita bangun di pagi hari, flu, sakit misalnya, demam. Maka ini takdir Allah. Bagaimana caranya supaya dia sabar? Dia terima dulu itu. Oh, Allah sedang menguji saya dengan penyakit ini misalnya. Kemudian langkah kedua, ikhtiar. Cari jalan keluar semampunya. Minum obat, ke dokter, minum air hangat, ya, semampunya. Lalu sesuai dengan syariat Allah. Enggak boleh kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Itu contoh daripada aplikasi definisi sabar tadi. Seseorang meninggal, orang yang kita cintai misalnya meninggal, maka sabar. Terima itu sebagai keputusan dari Allah. Kemudian ikhtiar semampunya. Urus jenazahnya, doakan, sedekah buat dia. Karena itu yang diperintahkan sesuai dengan syariat Allah. Dan tidak boleh kita melanggar. Jangan niyaha misalnya. Niyaha itu teriak-teriak, doain keburukan buat diri kita sendiri. Kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Misal. Atau dia mengatakan kenapa dia mati, Allah nggak adil, naudzubillah. Ya. Ini semua tidak boleh. Jadi ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat Allah. Ini kurang lebih definisi daripada sabar. Dan sabar ini adalah salah satu perangkat di dalam agama Islam yang sangat ampuh dan kuat untuk digunakan dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Tentu ada banyak ya. Perangkat-perangkat yang Allah siapkan, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar, yakin, ikhlas, banyak. Tapi kita sedang membahas bab sabar ini. Dalilnya, kalau Allah yang maha suci dan maha pemurah memerintahkan kita untuk bersabar, yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayat ini, tapi saksi bahasan diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Karena semua cobaan yang datang, yang membutuhkan perangkat sabar ini, ada nilai pahalanya. Makin seseorang itu kuat, menguatkan jiwanya, meyakini tentang janji-janji Allah, kepada orang-orang beriman pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang penting sesuai dengan hukum Allah, pasti akan dikasih jalan keluar. Maka tentu saja dia akan tenang di sini. Dia kuatkan kesabarannya.
Jadi perhatikan lafaz dari Allah yang maha suci dan ini kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang beriman. Bukan cuma sabar, tapi kuatkan kesabaran. Artinya komitmen, istiqamah dengan sabar itu. Dan tentu teman-teman sekalian, setiap ada masalah yang datang, ada hadis lain yang berbunyi innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Misal pertama kematian, pada saat itu saja sebenarnya. Kalau berlalu hari-hari makin ringan. Semestinya berarti kita makin berlalu hari makin bisa melaluinya. Bukan malah hari pertama, hari kedua sabar, tenang, diam. Kemudian di hari seminggu kemudian, sebulan kemudian baru berkeluh kesah kepada teman-temannya. Ini tidak tepat karena yang sebenarnya menyakitkan di hari pertama itu. Hari-hari selanjutnya sudah lebih ringan. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya beratnya cobaan itu di awalnya saja. Selebihnya sudah mudah. Hari pertama kematian, hari pertama hilangnya barang. Kalau sudah berlalu waktu selesai. Enggak ada masalah. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah 155. Namun sebelum saya baca surah ini, tentu ada hal yang harus difahami. Ada namanya ujian, cobaan, dan ini datangnya secara individu. Bahasa Indonesia begitu ya, ujian, cobaan. Kalau bahasa Arabnya ini dirangkum dengan kalimat musibah. Tetapi kita lihat bahasa Indonesia ada namanya cobaan dan ujian. Dan ini datangnya kepada individu. Beriman, muslim atau kafir. Seperti misalnya sakit. Nggak mungkin orang sampai mati nggak pernah sakit. Cuma mungkin tinggal berat ringannya sakit itu. Dan ada penyakit standar. Tidak ada orang tidak pernah flu misalnya. Tidak pernah demam. Itu sudah umum. Sakit perut. Itu sudah biasa itu. Sudah umum gitu kan. Ada juga yang sifatnya atau meninggalnya keluarga yang kita cintai dan seterusnya. Ada yang lain namanya bencana. Bencana beda. Nggak bisa kita misalnya kalau sakit perut saya mengatakan saya kena bencana. Tapi saya kena cobaan. Karena bencana ini sifatnya umum. Dia merata. Kena kepada mayoritas masyarakat kayak tsunami, gempa, longsor, banjir. Nah kalau yang pertama, cobaan-cobaan yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari ini pasti datang. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sebagaimana kita sehat, kita pasti akan sakit. Sebagaimana kita muda, kita pasti akan, itu pasti. Sebagaimana kita hidup, kita akan mati. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat. Itu selalu berpasang-pasangan. Orang kalau faham tentang sistem ini, pada saat dia sakit dia tahu. Misal dia flu. Dan umumnya cobaan datang pasti lebih sedikit dibandingkan nikmat. Seperti misal sekarang Bapak Ibu di sini yang hadir. Anggap umur seseorang di antara kita misalnya 50 tahun, 60 tahun orang yang tua misalnya. Baik, dari 60 tahun umur itu, mana lebih banyak? Merasakan kenikmatan atau merasakan cobaan? Umumnya orang merasakan kenikmatan. Mungkin dari sekian umur itu, dari 60 tahun misalnya, dia 40 tahun sehat. 50 tahun sehat, mungkin baru 10 tahun dia sakit. Atau mungkin kita dalam 1 tahun, 365 hari kita sehat. Tahun depan, 1 minggu Allah coba dengan flu. Kalau kita mau bicara adil, mestinya setahun sakit, setahun sehat. Atau setahun sehat, setahun sakit. Mestinya. Kalau difahami ini kita akan tenang dan bisa sabar. Oh ternyata Allah lagi mau melihat saya ini menikmati enggak, bersyukur enggak dengan nikmat yang ada kemarin. Karena ada orang begitu, saking luar biasanya nikmat Allah pada dia sampai dia lupakan itu. Dia bisa aktivitas, bawa mobil ke sana sini, keluar 1 tahun, 2 tahun, enggak pernah sakit. Akhirnya Allah coba dia, supaya dia tahu besarnya nikmat itu. Orang kalau sudah masuk di ruangan ICU, itu baru tahu bagaimana luar biasanya nikmatnya kesehatan. Kita pada saat meriang, baru kita tahu nikmatnya minum air es itu. Orang itu minum teguk dengan enaknya, kita sentuh aja ketakutan, gitu kan? Nggak bisa. Maka cobaan-cobaan juga punya makna di sini, supaya manusia sadar. Ulama merincikan tentang manfaat sabar dalam cobaan ini yang datang secara individu ya. Yang pertama, agar dia menyadari bahwasanya dia makhluk. Itu harus disadari ini Bapak Ibu sekalian. Kena cobaan kita sakit, kita lemah. Kemudian ada target kita yang tidak bisa terpenuhi, ya.
Itu semua untuk memberikan kesadaran bahwasanya kita makhluk, kita punya batas. Kita punya batas. Makan kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Ada saatnya walaupun kita mengejar target yang besar, tapi kita capek, letih, harus istirahat. Maka dia sadar bahwasanya dia makhluk. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, dari masalah cobaan dan ujian ini, untuk mendapatkan ekstra pahala atau janji-janji dari Allah. Jadi di surga itu misalnya ada derajat kita nggak bisa jangkau kecuali 100 tahun puasa. 100 tahun sholat malam. Tapi umur kita cuma 80. Dari 80 juga yang kita pakai ibadah paling cuma 50. 30 habis pada hal-hal yang jalan-jalan lah, masa anak-anak sebelum balik lah, segala macam. Baik, bagaimana caranya? Sementara Allah dengan kemahamurahannya mau kita dapat fasilitas itu. Maka Allah coba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun dapat derajat yang 100 tahun. Karena semua jenis ibadah itu pasti balasannya lebih besar daripada cobaannya. Mungkin kita sholat 2 rakaat saja, sudah cukup membuat kita diberikan kesehatan 2 tahun. Allah membalas dengan banyak hal. Dan Allah itu kalau membalas tidak pernah pas-pasan. Pasti Allah mengatakan bighairi hisab. Enggak ada perhitungannya kalau Allah sudah balas. Kalau kita berniaga dengan Allah, tanda kutip di sini, pasti kita akan untung dibandingkan berniaga dengan manusia yang sama sekali tidak pernah kecuali ada perhitungan. Ya. Sementara Allah SWT tidak seperti itu. Sedikit beriman, sebagaimana hadis qudsi, kalau hambaku mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, aku 1 siku. Ya, kalau dia 1 siku, aku 1 lengan. Bahasa sederhananya gitu ya. Kalau dia berjalan, saya berlari kepadanya. Sedikit ibadah, Allah sentuhkan keimanan. Kita merasa dekat dengan Sang Pencipta Allah. Begitu pula kalau orang-orang yang fasik, itu kalau orang beriman. Kalau orang beriman diberikan cobaan, maka untuk tinggikan derajatnya. Kalau orang fasik, muslim yang banyak dosanya, belum sempat taubat, atau orang kafir, untuk menjadi peringatan buat dia. Supaya dia berhenti. Gitu kan? Sejahat-jahatnya seseorang, Bapak Ibu sekalian, ada saatnya dia capek, dia tidur malam hari. Supaya dia sadar ini salah. Seringkali dia merasa mimpi buruk. Dia merasa juga ketakutan. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala punya cara mengirim sinyal kepada dia untuk berhenti dari kejahatannya. Bahkan saya pernah bahasakan, kepergoknya seorang pencuri itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak kepergok, mencuri terus. Tapi kapan dia kepergok, dia kapok, dia nggak mau. Maka ini harus digarisbawahi. Dan seringkali sebelum dia mencuri pasti datang sinyalnya Allah. Yang paling sederhana ketakutan, khawatir. Kemudian kalau tetap melangkah, Allah datangkan dia kepergok orang lain. Kalau tetap melakukan lagi, nanti akhirnya Allah SWT berhentikan dengan caranya. Masyarakat atau manusia digerakkan oleh Allah untuk menggebukin dia supaya dia berhenti. Ya. Jadi jangan sampai menunggu cobaan Allah lebih berat datang, baru kita mau berhenti. Orang mukmin itu cerdas. Begitu peringatan datang, dia berhenti segera. Begitu dia mau selingkuh, berbuat dosa, ada rasa takut, berhenti sudah, selesai. Tetap dia melangkah, nanti suaminya atau istrinya telepon. Peringatan lebih jauh. Nggak mau diangkat, tetap melangkah, ini lebih berat nanti. Makin dibiarkan, makin berat nanti. Nanti akhirnya ketemu sama tetangganya, kelihatan oleh orang, malu. Tetap juga dia ngotot, oh ini kalau di Jakarta ketahuan, kalau ke Bogor nggak ketahuan. Nanti di sana lebih parah, pas masuk hotel kepergok sama polisi. Malu di media diangkat semuanya. Nah jadi masalah. Jadi orang mukmin itu cerdas, dia harus tahu. Dan sudah saya bilang, setiap ada waswas syaitan membuka pintu untuk kita buat dosa, sadarlah Bapak Ibu sekalian, dosa itu adalah bagian kecil dari kehidupan manusia. Artinya sedikit sekali itemnya. Sementara yang halal, yang baik, itemnya banyak sekali. Kalau kita diberikan hawa nafsu lalu tidak dikasih kesempatan untuk melampiaskannya oleh Allah, ini bahaya memang. Susah sekali. Tapi enggak, Allah kasih kita nikah. Udah sampai hamil silahkan. Enggak ada masalah. Enggak malu, anaknya jelas statusnya, dan seterusnya.
Jadi poin yang kedua tadi, manfaat daripada sabar adalah Allah meninggikan derajat bagi orang-orang beriman dan Allah memberikan peringatan bagi orang-orang fasik untuk berhenti dan juga orang-orang kafir. Yang ketiga, manfaat daripada sabar agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang Allah berikan. Agar seseorang lebih merasakan besarnya nikmat yang sedang dia rasakan atau diberikan. Sudah saya kasih contoh. Orang kalau sudah sakit, baru dia tahu nilainya kesehatan. Pada saat punggungnya sakit, dia lihat ada orang olahraga dengan semangat, nggak sakit. Enak sekali rupanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Jadi Bapak Ibu jangan lalai dengan sehat itu luar biasa nikmatnya Allah. Kita bisa duduk, tekukin kaki sekarang seperti ini, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah lututnya sakit? Enggak bisa. Kita masih bisa melihat, ada orang buta, kita masih bisa mendengar, ada orang tuli, kita masih bisa berbicara, ada orang bisu. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah SWT. Dengan cobaan datang, kita akan lebih tahu nilainya nikmat itu. Kita akan lebih tahu nanti. Tadi orang, kalau sudah meriang baru tahu nikmatnya minum air es. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalil yang setelahnya. Dan ini maksud saya adalah dalil yang kita bahas masalah ujian dan cobaan dulu. Tadi ya, yang datang secara individu. Manfaatnya sudah kita sebutkan, dalilnya adalah Al-Baqarah 155. Kalau ini pasti akan datang. Kayak misalnya tadi sakit, ya, kemudian gangguan orang, hilangnya barang, meninggalnya orang yang dicintai. Secara individu kafir atau beriman akan datang. Dalilnya Al-Baqarah 155, di buku kita ada itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberi cobaan kepada kalian. Ini yang dimaksud adalah cobaan dan ujian tadi yang datang kepada individu. Beriman atau kafir sama datang kepadanya. Namun kita sudah jelaskan kalau orang beriman manfaatnya meninggikan derajatnya, melipat gandakan pahalanya. Orang kafir atau fasik untuk memberi peringatan, berhenti dari kesalahannya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan Allah gunakan kalimat sedikit. Mungkin bagi kita sudah besar, tapi bagi Allah kecil sekali. Bahkan ada hadis yang berbunyi Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Enggak mungkin, pasti kita mampu lakukan itu. Allah mau kita belajar. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit hasil buah-buahan. Panen. Keuntungan didapatkan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Dan di sini saksi bahasan kita adalah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia jadikan sebagai perangkatnya. Kalau bencana, tadi kita jelaskan ujian dan cobaan. Kalau bencana yang sifatnya merata, semua orang kena, maka ini hanya disebabkan karena dosa yang merata pula. Kalau di satu komunitas masyarakat itu tersebar perzinahan, tersebar riba, tersebar segala macam, jangan heran kalau datang cobaan-cobaan, bencana maksud saya, bencana yang besar, banjir, longsor, apalah itu pasti datang. Kalau sudah merata dan tidak ada yang luruskan itu pasti terjadi. Dalilnya tidak ada dalam buku kita, ditulis surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Sudah buka? 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak akan pernah Tuhanmu membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan.
Sudah? Kita pindah dalil selanjutnya surah Al-Qasas. Jadi perhatikan tadi Hud itu 117, bukti nyata Allah menjanjikan kepada kita dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Tidak mungkin bencana datang sementara penduduk negeri itu bukan masih beriman. Muslihun itu berbuat kebaikan, kepatuhan. Artinya mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mungkin kalau kita patuh, kita sholat, kita ibadah segala macam, kemudian datang bencana, nggak mungkin. Kalau kita lihat Indonesia sekarang datang bencana, tapi masih belum merata ya. Ada banyak wilayah yang kena. Ini karena masih berimbang antara orang yang berbuat salah dengan orang yang berbuat baik. Tapi kalau merata, hampir seluruh negeri, seperti kita tahu negerinya kaum Lut. Satu negeri mayoritasnya homoseksual. Allah binasakan sekalian. Ya. Kaum Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Satu negeri semuanya pencuri, curang dengan timbangan. Mereka sudah saling tahu ini, saling mencuri. Sampai suami istri pun sudah tidak saling tenang. Karena bisa ditipu oleh pasangannya. Dinasehatin nggak mau, dibinasain sekalian. Dalil yang selanjutnya surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 58 dan 59. Al-Qasas 28, surah nomor 28, ayat 58 sampai 59. Ini rajin nulis karena mau ditanya atau mau ilmu ini? Hah? Saya lihat Masya Allah sekarang, wah rajin nulis. Nanti Tommy pertemuan akan datang, jangan taruh buku di sini. Saya mau lihat nulis nggak? Ilmu ini ya, untuk diterapkan dalam kehidupan, bukan karena buku. Baiklah, Alhamdulillah. Jangan ada yang tersinggung, karena kalau tersinggung berarti kena itu ya. Nggak tersinggung kok, tapi mukanya cemberut ya. Baik, kita baca surah Al-Qasas 28 ayat 58 dan 59. Saya bacakan 58-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Banyak yang Allah SWT sudah binasakan. Ini diceritakan sebagian kecil yang sudah bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Berfoya-foya, ya, zina sana sini, mabuk, segala macam mereka lakukan. Maka itu lihat tempat-tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka. Kecuali sebagian kecil, ada sebagian orang yang masih menempati. Tapi sudah tidak ada. Paling pun cuma jadi kenangan sejarah. Kayak kita tahu misalnya Madain Saleh yang ada di Saudi, yang tempatnya kaum Saleh. Ada sekarang kita bisa lihat tempatnya mereka, atau mungkin yang di Jordania yang dianggap itu juga bagian daripada kemungkinan di situ juga tempatnya, karena masih diterka-terka oleh banyaknya ahli sejarah gitu kan. Di Petra itu juga sama. Tapi kita cuma bisa lihat paling dijaga oleh pemerintah. Makanya Allah mengatakan, lihatlah tempat kediaman mereka, tidak ada lagi yang huni. Mereka punya dulu suri foya-foya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari segala macam. Tapi lihat tempat tinggal mereka, tinggal kenangan. Dan tidak ada yang ditinggali kecuali sedikit. Maknanya adalah hanya jadi kenangan sejarah. Dan kami adalah pewarisnya. Kami ambil alih tempat mereka. Udah jadi bagian dari bumi kembali. Ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan tidak ada Tuhanmu, hai Muhammad, mustahil Allah membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus ke kota-kota tersebut Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Pasti sampai dulu peringatan. Allah enggak, walaupun negeri itu zalim, tapi belum ada orang yang menyampaikan kebenaran, maka Allah belum binasakan. Orang-orang Quraisy itu menyembah berhala udah lama. Dari zamannya Amr bin Luhai, ratusan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad SAW.
Tapi memang belum ada yang sampaikan kepada mereka masalah itu. Sampai Allah lahirkan di kota mereka Nabi Muhammad SAW, didakwahi 13 tahun, sampai Nabi diusir dari Mekah, masih mendakwahi dari Madinah 10 tahun, tidak mau juga, udah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala hukum. Tapi karena mereka membuka diri, 10 tahun, tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah, awal tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menyerang mereka, akhirnya mereka takluk, dan dikuasai, banyak masuk Islam. Ya sudah, mereka menerima hukum Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi hukum. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota atau di kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami, dan perhatikan penutupan ayat. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan apa? Kezaliman. Enggak mungkin Allah binasakan kalau tidak berbuat kezaliman. Maka ini perlu digarisbawahi. Harus ada penyebab dulu. Para sahabat mengatakan, kami sangat tahu dan sadar kalau kami akan memenangkan peperangan melawan musuh kalau kami sudah dengar dalam benteng musuh mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya. Betul mereka orang kafir, didakwahi, dikepung, tapi masih terjadi perang manusia biasa. Kapan kemenangan Allah datang? Justru kalau makin memuncak kejahatan mereka. Kami tahu kami akan menang, justru kalau kami dengar cacian dari benteng musuh kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka mencaci maki itu sudah selesai, besok kita menang tuh. Seperti itulah. Karena ada kezaliman yang terjadi yang luar biasa, maka Allah binasakan.